Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang syarat-syarat jama' takdim ada 7. Nah, syarat-syarat jama' takdim. Apa saja syaratnya? Yang pertama, silakan. 1. Tertib, yaitu zuhur duluan kemudian asar atau maghrib duluan kemudian isya. Nah, ini sudah belum kita? Sudah, Pak. Nah, terus sampai mana? 2. Niat jama' takdim di sholat yang pertama dan tidak disyaratkan berniatnya di dalam takbiratul ihram, tetapi afdalnya adalah di dalam takbiratul ihram. 3. Semua dua sholat jama' takdim itu dikerjakan di waktu sholat yang pertama. 4. Berturut-turut di antara dua sholat, yaitu sekedar senggang waktu 2 rakaat sholat. Sebagian mengatakan secara pandangan umum, kalau lebih dari itu maka sholat yang kedua dikerjakan di waktunya sendiri. 5. Menyangka sholat yang pertama sudah sah. Sampai sekarang ini. Nah, jadi kita sudah bahas syarat 1 sampai 4 ya. Pertama tadi apa? Tertib. Ya, ini zuhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya. Tidak boleh terbalik. Yang kedua adalah niat jama' takdim. Dan tidak mesti di takbiratul ihram, boleh saja di pertengahan sholat pertama. Sudah dapat 2 rakaat sholat zuhur nih, dalam hati bilang aku kepingin jama' takdim, boleh? Boleh. Seperti itu. Yang ketiga, semua dua sholat jama' takdim itu dikerjakan di waktu ya. Jadi semuanya jama' takdim itu semuanya dikerjakan di waktu sholat pertama, ya. Di waktu sholat pertama, itu kan tulisannya. Ya. Nah, tidak boleh umpama zuhurnya di waktu pertama, asalnya di waktu kedua, itu bukan jamak namanya. Jadi kalau jamak dua-duanya mesti di waktu pertama. Kemudian yang keempat, berturut-turut. Ya, ini setelah zuhur, selesai salam salat zuhur langsung salat asar. Selesai salat fardu maghrib langsung salat isya. Kalau seandainya dia melambatkan untuk mengerjakan salat asar atau dia melambatkan mengerjakan salat isya, berlewat kurang lebih antara 3 sampai 5 menit, maka salat zuhur itu mesti dikerjakan, salat asar itu mesti dikerjakan di waktu asarnya, dan salat maghrib itu mesti dikerjakan di waktu isya sendiri. Salat isya dikerjakan di waktu isya. Jadi harus selesai salam langsung qomat, langsung sholat zuhur atau sholat isya. Kemudian yang ke-5 sekarang adalah menyangka sholat yang pertama sudah sah. Kalau kita ingin jama' takdim, yakni sholat zuhur lalu asar, selesai sholat zuhur kita tidak boleh mengerjakan sholat asar dulu, kecuali kita sudah yakin benar-benar bahwa sholat zuhur yang kita lakukan itu sudah sah. Kalau seandainya ada orang selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, aku tadi sholatnya wudu enggak ya? Kalau dia masih ragu-ragu, dia tidak boleh sholat asar. Jadi dia mesti yakinkan dulu sholat zuhurnya itu sudah sah 100%, sholat maghribnya sah 100%, baru dia boleh mengerjakan asar atau dia boleh mengerjakan sholat isya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, kalau ragu-ragu nggak boleh, apalagi yakin nggak sah salat pertama tadi, maka tidak boleh mengerjakan salat asar atau tidak boleh mengerjakan salat isya. Baik, lanjut. 6. Ia selalu dalam keadaan uzur, dalam kurung perjalanan musafir sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Dia masih dalam keadaan uzur, yakni dalam keadaan musafir. Kalau dia musafir, dari takbiratul ihram pertama, salam pertama, dan takbiratul ihram salat yang kedua. Takbiratul ihram salat pertama,
salam salat yang pertama dan takbiratul ihram salat yang kedua. Ini masih dalam keadaan musafir kalau dia bicara tentang musafir. Ya, walaupun nanti setelah takbiratul ihram yang kedua dia sudah masuk ke kampung halamannya. Contoh umpamanya, ini umpama di kapal nih ya, kapal. Nah, ini kampung halamannya di sini. Batas kampungnya ini umpama sungai ya. Nah, ini umpama ada patok begitu, patok di pinggir sungai bahwa ini kampung sebelah ini sudah kampungnya dia, kampung yang ini sudah di luar kampungnya orang itu. Ini sudah masuk kampungnya, sedangkan ini di luar kampung. Kapal berjalan. Jalan ya. Ketika dia salat zuhur umpama tentu boleh. Ya, boleh. Karena kapal ini masih di luar kampung halaman. Kemudian selesai salam salat zuhur. Boleh sah salatnya. Nah, kemudian lalu dia takbiratul ihram salat asar. Allahu akbar salat asar. Nah, ketika selesai takbiratul ihram Allahu akbar, umpama baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba kapalnya masuk. Masuk di areal perbatasan kampungnya dia. Apakah salat asarnya sah? Jawabannya salat asarnya sah. Itu yang tadi kita katakan takbiratul ihram salat pertama, salam salat pertama dan takbiratul ihram salat yang kedua itu semuanya masih dalam keadaan uzur, yakni seperti keadaan musafir. Kalau seandainya umpama dia salat zuhur, Allahu akbar, niatnya kepingin jamaah takdim dengan asar. Dapat 4 rakaat atau sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kapalnya masuk ke areal kampungnya dia. Belum sempat takbiratul ihram salat asar. Bagaimana? Apakah boleh salat asar? Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kapal ini masuk ke kampung halamannya, itu dia belum sempat takbiratul ihram salat asar. Udah dipaham kira-kira? Nah, bisa saja seperti itu ya. Baik, lanjut. 7. Mengetahui hukum tentang dibolehkannya menjama sholat. Ya, mesti seperti itu. Orang beribadah mesti pakai ilmu. Kalau seandainya ibadah nggak pakai ilmu, asal-asalan nanti. Termasuk adalah orang kepingin sholat jamaah takdim ini. Mesti dia ngerti hukumnya, ngerti tata caranya, baru dia boleh mengerjakan sholat jamaah takdim. Kalau dia nggak tahu hukumnya, nggak tahu tata caranya, cuma ikut-ikutan saja, apa yang terjadi? Maka tidak sah sholat jamaah takdimnya itu. Udah dipaham kira-kira? Pokoknya intinya semua ibadah itu mesti pakai ilmu. Kalau ada orang beribadah tidak pakai ilmu, maka cenderung jatuh dalam kesalahan. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Masalah. 1. Apabila ada seseorang sholat tapi masih belum keluar kampung halamannya, kemudian di pertengahan sholatnya dia keluar dari kampung halamannya, maka dia boleh berniat menjama sholat dengan syarat ketika niat menjama dia sudah di luar kampung halamannya. Contoh adalah seperti seseorang yang sholat di atas kapal. Ini contohnya ya. Ini perbatasan kampung. Ini kampungnya orang tersebut. Ini sudah di luar kampung halamannya. Kapal berjalan. Duduk. Salat zuhur dia. Salat zuhur. Ketika kapal ini masih di kampung halamannya dia, boleh nggak dia jamak? Boleh nggak dia menjamak? Tidak boleh. Ya enggak? Kenapa? Karena kapal ini masih di kampung halamannya dia. Kemudian kapal ini sudah lewat kampung halamannya. Sudah keluar dari kampung halaman. Dan dia masih dapat sholat zuhur 2 rakaat. Ketika dia sudah yakin itu kapal sudah keluar dari kampung halamannya, lalu niat dalam hati, aku niat jamaah takdim. Dapat 2 rakaat, dia niat dalam hati, aku niat jamaah takdim. Apakah boleh setelah dia salam mengerjakan salat asar? Jawabannya
boleh. Asalkan tadi apa ya? Ketika dia niat jamak takdim itu, dia masih dalam keadaan salat pertama dan sudah keluar dari kampung halamannya. Mudah dipaham kira-kira. Tapi kalau masih di kampung halamannya nggak boleh menjamak. Ya, ada orang mau ke Samarinda, sudah masuk zuhur, ya aku mau jamak takdim boleh? Nggak boleh. Jadi kalau dia mau jamak takdim, jangan sholat zuhur dulu. Dia jalan dulu, sudah sampai di kilo mana begitu, baru dia sholat zuhur asal jamak takdim. Tapi kalau dia kepingin jamak takdim, waktu di kampung halamannya nggak boleh. Yang boleh dia cuma sholat zuhurnya saja, sedangkan sholat asalnya nanti di waktunya sendiri. Paham nggak seperti itu? Ya, ada orang mau nonton sepak bola umpama, ya, tanding di lapangan Persiba. Wah, ini pertandingannya umpama malam. Ada nggak pertandingan malam? Ada ya. Habis isya apa kapan? Habis isya, makanya masuknya dia umpama sebelum maghrib sudah ngantri masuk. Lalu katanya saya mau jamak takdim maghrib dengan isya. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ini bukan udzur syar'i. Apa urusannya sepak bola itu? Atau kampanye nanti 2024. Nah, titik kumpul di Lapangan Merdeka umpama jam 1 siang. Katanya ini macet nih, saya mau salat zuhur dulu di At-Taqwa, jamak takdim. Boleh? Nggak boleh. Nggak ada urusan itu kampanye itu. Mudah dipaham kira-kira? Karena itu bukan termasuk masuk udzur syar'i. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 2. Apabila ada seseorang niat menjamak di sholat yang pertama, kemudian setelah salam dia tidak mau mengerjakan sholat yang kedua, maka sholat yang pertama tetap sah, tetapi dia wajib melaksanakan sholat yang kedua di waktunya sendiri. Terima kasih dibikinin. Kering mulut. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih. Di masjid lain itu kalau saya ceramah pasti ada es tehnya. Di sini air putih aja. Oke, nanti mudah-mudahan kalau akan datang ya bolehlah ada air putih begini. Es teh. Jangan kopi ini aja. Perjalanan jauh saya. Saya nggak bisa minum kopi. Tapi kalau kopi susu Nescafe atau minum. Ya, cappuccino. Tapi kalau kopi asli perut saya nggak tahan. Apalagi perut kosong. Sudah langsung perut ada gejala mah saya. Coba ulangin tadi. Terganggu dengan minuman. Apabila ada seseorang niat menjamak di sholat yang pertama, kemudian setelah salam dia tidak mau mengerjakan sholat yang kedua, maka sholat yang pertama tetap sah, tetapi dia wajib melaksanakan sholat yang kedua di waktunya sendiri. Kita musafir mau ke Samarinda, sampai di kilo 50 ada masjid di kilo 50 itu kan ya. Kita sholat zuhur berjamaah dengan dengan orang kampung. Kita niatnya niat jamak, aku sholat fardu zuhur jamak takdim. Kita barakatkan ya, karena kita mengikuti dengan orang kampung. Kan kita sudah bahas sholat qasar ya. Nah, kita niat jamak. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita perasaan malah sholat asar. Nanti ajalah sholat asarnya di waktunya sendiri. Nanti kan juga berhenti di Samarinda umpama. Nah, setelah kita selesai sholat zuhur, kita tidak mau mengerjakan sholat asar. Apa yang terjadi? Apakah sholat zuhurnya sah? Jawabannya, sholat zuhur kita sah. Tetapi mesti nanti kalau sholat asar di waktunya. Ya, tidak boleh diulang ya, sudah kita aku nggak mau sholat asar, tiba-tiba setelah 5 menit aku mau jamak takdim aja lah. Nggak bisa. Expire sudah dia. Sudah expire. Baik. Udah dipaham kira-kira ya? Lanjut. 3.
Apabila ada seseorang telah melaksanakan sholat jamaah takdim, kemudian dia kembali ke kampung halamannya dan ternyata waktu sholat yang pertama belum habis, maka orang tersebut tidak usah lagi melaksanakan sholat yang kedua apabila telah masuk waktu sholat yang kedua, karena dia telah melaksanakan sholat yang kedua tadi dengan cara jamaah takdim. Ini sering saya lakukan. Kalau saya ke Tenggarong umpama, ya, Tenggarong, kemudian sampai sholat zuhur, saya sholat zuhur di Tenggarong atau di Samarinda, sholat zuhur dan sholat asar jamaah takdim. Setelah sholat zuhur langsung pulang sampai di pesantren umpama baru jam 2 siang, jam 2 siang. Tadi kan saya sudah sholat zuhur dan sudah sholat asar. Kemudian sampailah sholat asar. Apakah saya perlu sholat asar lagi? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah sholat asar. Tapi kalau mau sholat asar lagi Pak, ya nggak apa-apa. Tapi itu sholat asar yang kedua, kalau kita tidak ada hutang qadha, itu menjadi sholat sunnah. Tapi kalau kita punya hutang qadha Ramadan yang lalu-lalu, mungkin zaman-zaman jahiliyah, salat asar yang kita kerjakan kedua ini menjadi salat qadha namanya. Mudah dipaham kira-kira ya? Sering saya begitu, saya sering pernah begitu. Bukan sekali dua kali, sering. Arti sering itu ya banyak lah. Sampai di Balikpapan umpama baru jam 1:30, jam 2. Tidur saya, bisa kecapean tidur. Sampai asar bangun, sudah salat asar kita. Cuman ya tadi karena kita sudah kebiasaan salat asar ya, pas ketika masuk asar nggak salat asar tuh rasanya kayak mana gitu. Rasa sayur kurang garam rasanya. Cuman hukumnya enggak apa-apa. Mudah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu ya. Lanjut. Syarat-syarat jamaah takhir ada 2. Baik. Jamaah takdim sudah selesai ya. Sekarang kita masuk syarat-syarat jamaah takhir. Syurutu jamaah takhir. Apa syaratnya? Silakan. 1. Niat ingin melaksanakan jamaah takhir di waktu yang pertama. Masuk waktu niat jamaah takhir yaitu dari awal masuknya waktu sholat yang pertama. Dan adapun berakhirnya adalah kalau pendapatnya Imam Ramli yaitu sampai akhir waktu sholat yang pertama dengan sekira-kira senggang waktu bisa melaksanakan sholat fardu yang pertama. Dan adapun pendapatnya Imam Ibnu Hajar adalah sampai akhir waktu sholat yang pertama dengan sekira-kira senggang waktu bisa melaksanakan 1 rakaat sholat saja. Baik. Umpama kita ke Samarinda sampai masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, kita nggak berhenti di waktu zuhur ini karena kita mau ngejar waktu. Tapi kita pasti berhenti di waktu yang kedua, yakni di waktu asar. Ketika masuk waktu sholat zuhur, itu kita niat dalam hati. Bagaimana niatnya? Aku niat sholat zuhur jamaah takhir di waktu asar. Gitu aja sudah. Aku sholat zuhur jamaah takhir di waktu asar atau dengan asar. Kita sambil duduk, sambil makan, sambil santai, sambil apalah. Pokoknya dalam hati kita niat seperti itu. Kapan ini? Waktu masuk waktu sholat zuhur. Begitu juga kalau masuk waktu maghrib. Terus terang saya sering melakukan sholat jamaah takhir, sering, nggak sekali 2 kali. Kalau saya ke Samarinda umpama atau kemana itu, ini nggak bisa selesai kata saya, ngejar waktu kita. Jadi sholat zuhur akan kebelakangan. Sudah kata saya, kerjakan dulu apa yang urusan kita ini. Saya bilang sama istri sama santri, niat dalam hati, ikutin. Aku niat sholat zuhur jamaah takhir di waktu asar. Selesai. Kita nggak salat zuhur, walaupun di masjid lagi salat zuhur, kita sibuk dengan urusan kita saja, nggak ada masalah, nggak berdosa, nggak berdosa itu. Nah, setelah selesai urusan kita, kemudian kita masuk asar. Nah, setelah masuk asar baru kita salat asar.
Nah, kenapa kata ulama kau dianjurkan untuk berniat? Jawabannya adalah supaya niat itu membedakan yang mana salat jamak takhir dan yang mana salat qadha. Kalau seandainya kita tidak ada niat jamak takhir, pas nanti kita salat zuhur di waktu asar, maka salat zuhur ini menjadi namanya salat qadha. Kalau salat qadha ya tergantung, kalau seandainya kita tak ada udzur tadi, ada udzur syar'i, kita nggak berdosa mengqadhanya ini. Tapi kalau seandainya kita cuman malas saja, nggak mau salat zuhur di waktunya, lalu kita salat zuhur di waktu asar, maka salat qadha ini hukumnya wajib, tapi kita berdosa karena kita melalaikan salat zuhur tadi sampai meninggalkan di waktunya dan akhirnya mengerjakan di waktu asar. Tapi kalau seandainya kita berniat, aku niat salat zuhur jamaah takhir ke waktu asar, maka ketika kita salat fardu zuhur di waktu asar nanti, ini kita tidak berdosa, bahkan cenderung dapat pahala. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu tujuan niat tadi, membedakan antara salat qadha dengan salat jamaah takhir. Udah ya? Nah, jadi niat di waktu pertama, mau sambil santai, sambil duduk, sambil makan. Kita makan gitu, tiba-tiba sampai zuhur, adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil makan kita niat dalam hati, aku niat salat zuhur jamaah takhir ke asar. Jadi sudah. Udah ya? Nah, seperti itu. Lanjut. 2. Keuzuran dalam kurung perjalanan musafir itu terus berlanjut sampai berakhirnya sholat yang kedua. Kalau dia sudah sampai di kampung halamannya, sedangkan dia masih melaksanakan sholat jamaah takhir, maka sholat yang pertama itu menjadi sholat qadha dan sholat yang kedua menjadi sholat tunai, dan dia tidak berdosa dan tidak juga makruh. Jadi kalau ingin mengerjakan jamaah takhir, salat yang kita kerjakan nanti zuhur dan asar itu semuanya mesti di waktu asar dan juga mesti dalam keadaan masih musafir. Kalau seandainya ada orang niat jamaah takhir, tapi tiba-tiba kebablasan mobilnya atau nggak ketemu masjid nih, nggak ketemu masjid, nggak ketemu apa, atau pakaian kita bernajis, tidak ada tempat pakaian ganti. Akhirnya kita sampai ke rumah, sampai di rumah masih jam 5. Tentu kita salat zuhur dan salat asar. Tapi salat zuhurnya ini apakah jamaah takhir? Tidak, ini bukan jamaah takhir, tapi dinamakan salat zuhur qadha. Kenapa? Karena kita sudah masuk kampung halaman kita. Sedangkan salat asarnya, salat asar tuh tunai. Nah itu. Ini yang sering terjadi adalah kalau salat maghrib dan isya jamaah takhir. Saya berapa kali menemukan orang seperti itu. Ada yang nanya, Pak, saya sudah sampai di rumah, boleh nggak saya jamaah takhir maghrib sama isya? Kalau sudah sampai di rumah, Pak, maghrib itu bukan jamaah takhir namanya, tapi namanya salat qadha. Isyanya tunai, maghribnya qadha. Cuman kata ulama tadi berdosa nggak? Nggak berdosa. Kenapa? Karena dia memang dalam keadaan musafir. Lain kalau seandainya bukan dalam keadaan musafir, tidak ada apa-apa, yang cuman pengantenan saja, sibuk nih pengantenan. Katanya kalau salat zuhur nanti make upnya luntur karena berwudu nih ibu-ibu. Akhirnya nanti aja lah salat zuhurnya dijamak dengan asar. Setelah selesai acara jam 3 baru bersih-bersih, baru masuk asar. Lalu dia salat zuhur dan asar jamaah takhir. Boleh? Enggak. Kenapa enggak boleh? Karena ini kawinan begini bukan termasuk udzur syar'i. Apalagi yang kawinannya itu pestanya aur-auran. Arti auran-auran itu artinya penyanyinya ini bencong. Ini ada, saya mungkin ada 1 bulan yang lalu tuh, saya hadir di pengantenan. Saya masuk begitu sama istri, la ilaha illallah. Kata saya, siapa yang nyanyi ini? Heboh banget. Sekanya bencong, waria. Itu kan bencong itu kan tenaganya 2 kali lipat tuh. Dia berjoget, pokoknya udah karuan sudah. Ya, saya datang begitu. Akhirnya saya ngelihat, saya bilang sama istri, coba lihat bencong itu, kata saya, yang nyanyi. Ya, yang nyanyi bencong itu.
Yang nonton anak-anak kecil, nonton dia kan. Jogetnya heboh. Ala-alahan artis yang joget. Nah, itu tidak bisa dikatakan udzur syar'i. Saya biasanya nyarankan pengantin, siapapun juga sama aja. Kalau pengantinan, baik yang pengantin, orang tuanya atau yang penjaga tamu. Orang melakukan resepsi pernikahan itu kan ya, apalagi di hotel ya, itu biasanya jam berapa ya? Jam 3 sudah selesai tuh di hotel tuh. Ya kan ya? Jam 3. Kalau entah di rumah, kalau di rumah ya masing-masing sudah. Ada yang sampai malam. Nah, kalau di hotel itu kan paling banter kalau nggak salah jam 3 sore sudah selesai. Jadi caranya kata saya, kalau mau sholat, ini pengantin ini ketika masuk waktu sholat zuhur, masuk sholat zuhur nih kan ya, itu kan banyak tamu nih ya, banyak tamu. Nah, nanti kalau sudah reda-reda sedikit jam-jam berapa namanya, jam-jam 2 atau setengah 2, biasanya ini istirahat nih pengantin. Pengantin istirahat. Atau umpama gantian, yang perempuan dulu masuk kamar. Ketika perempuan ini masuk kamar, dia makan, dia minum, disitulah dia mengerjakan sholat zuhur. Yang pengantin laki-laki jaga tamu. Kalau orang mau salaman jaga tamu. Perempuannya sholat zuhur, laki-lakinya tidak usah sholat zuhur. Nanti setelah perempuannya selesai sholat zuhur, dia pakai make up dan pakaian lagi, masuk lagi ke pelaminan. Nah, kurang lebih jam-jam setengah 3, si laki-laki ini masuk ke kamar, mengerjakan bersih-bersih, lalu dia mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu sholat zuhur. Tidak usah lagi laki-lakinya kembali ke pelaminan, karena kan sudah mau habis nih. Ya. Kemudian sholat zuhur. Nah, setelah dia sholat zuhur, jalan sholat asar, baru sholat asar. Kalau dia mau kembali ke pelaminan ya nggak apa-apa, yang penting begitu caranya. Tapi rata-rata nggak ada yang begitu, bablas semuanya. Pengantinnya yang laki-laki, perempuannya, mertuanya, orang tuanya, penjaga tamunya, yang tukang nyanyinya, pramusajinya, semuanya nggak ada sholat. Maka di situ mohon doa restu. Yang minta didoain ini nggak sholat, bagaimana mau direstui? Bagaimana doa kita mau kabul, dia sendiri nggak mau sholat seperti itu. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, tapi ala kulli hal semua itu kembali kepada orangnya sendiri-sendiri. Kalau dia memang rajin sholat, nggak ada yang menyusahkan dan tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk sholat. Tapi kalau memang orangnya memang nggak mau sholat, ya sudah. Walaupun ada kesempatan sholat, dia nggak mau sholat. Ya, seperti itu. Lanjut. Masalah-masalah. A. Apabila telah masuk waktu sholat yang pertama, tetapi dia belum melaksanakan sholat, kemudian dia musafir di waktu sholat yang Syarat pertama. yang kedua tadi apa itu? Yang kedua, keuzuran tadi. Oh sudah ya, kita bahas ya. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Pertanyaan ada? Tidak ada ya? Baik, lanjut. Apabila telah masuk waktu sholat yang pertama, tetapi dia belum melaksanakan sholat, kemudian dia musafir di waktu sholat yang pertama, maka orang tersebut boleh berniat jamak takhir dengan syarat ketika berniat jamak takhir dia sudah melewati batas kampung halamannya dan juga masih di waktu sholat yang pertama. Ya itu. Kita masuk sholat zuhurnya, Allahu Akbar, kita masih di kampung kita. Kita nggak sempat sholat zuhur. Lalu kita jalan, sudah keluar kampung halaman kita, maka kita boleh niat dalam hati, aku niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar, boleh. Atau kita tidak mau jamak takhir, kita ngerjakan sholat zuhur dan asar jamak takdim seperti yang kita bahas tadi, tapi sudah keluar dari kampung halaman. Itu hukumnya boleh dan tidak berdosa. Tapi kalau masih di kampung halaman, kepingin jamak takdim, zuhur asar dikerjakan jamak takdim, tidak bisa. Intinya semuanya sudah keluar dari kampung halaman. Kita bahas kampung halaman kemarin berapa luasnya? Hah? Salah. Kampung halaman tuh yang di kampung halaman tuh apa namanya? Batas kampung halaman apa?
Hah? Kalau kita di Balikpapan mungkin kecamatan. Tapi kalau kayak di Semboja itu kelurahan. Karena satu kelurahan tuh kayak satu kecamatan, bahkan 3 kecamatan tuh. Dulu kecamatan Semboja itu, kecamatan Semboja dari mana namanya ini? Dari perbatasan Gunung Tembak dengan Amburawa sampai ke Muara, hampir Muara Jawa dekat Handil sana. Ke sana itu masih Semboja itu, kecamatan Semboja. Berapa luasnya itu kecamatan? Akhirnya sekarang dibagi dua. Dibagi dua, ada kecamatan Semboja Timur, ada Semboja Barat. Nah, saya ini masuk, pesantren saya masuk Semboja Barat. Makanya ada kelurahannya sendiri, ada camatnya sendiri maksud saya, ada MUI-nya sendiri, ada NU-nya sendiri, semuanya ada sendiri. Mudah dipaham kira-kira? Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Balikpapan ya kecamatan lah. Tidak apa-apa, kita sudah pernah bahas itu. Ini umpamaan ya. Ini kecamatan Kecamatan Balikpapan Tengah. Rumah kita di sini nih. Rumah kita di sini. Di ujung nih. Ya, di ujung. Ketika kita mau ke Samarinda umpama, kita di ujung sini. Ketika kita sudah lewat sini, paling-paling umpama anggaplah ini cuma 50 meter. Ketika kita sudah keluar dari kampung halaman kita 50 meter, ini kita sudah boleh jamaah sini, mengkosor boleh. Boleh. Tapi kalau kita arahnya ke sini, ya jauh kan ya jalannya. Nah, Bu, 82 itu ukurannya bukan dari rumah kita, dari ujung kampung kampung kita. Nah, umpama tadi ini ya, ini umpama luas kecamatan kita ini umpama berapa ya? 5 kilo umpama ya. 5 kilo umpama. Kalau kita di sini ujungnya, rumah kita di ujung sini. Kita mau ke Samarinda umpama. Dihitung kilo 1, 3, 2, 3 sampai 82 kilo itu bukan dari sini, tetapi dari ujung perbatasan sini. Di sini kita baru kilo 1, 2, 5 kilo ini kita hitung ini. Tapi kalau kita di sini ujung sini rumah kita, ujung sini nih ya. Ketika antara rumah kita ini dengan perbatasan cuma 50 meter. Dihitung 1 kilo, 2 kilo dari mana? Di sini. Batasan sini. Walaupun cuma 50 meter aja atau 20 meter saja. Kan ya? Itu kayak di mana daerah mana tuh, daerah Kalimantan mana tuh? Timur, di daerah mana perbatasan Malaysia dengan Berau. Ya, depan rumahnya itu halaman rumah ruang tamunya Indonesia, dapurnya Malaysia. Di mana itu deh? Sebatik. Nah, Sebatik. Kalimantan apa itu? Timur ya? Utara. Nah, utara. Tapi kan dulu kan Kalimantan Timur juga ya dulu ya. Sebatik. Itu anunya Tarakan ya? Nunukan. Tarakan apanya itu? Utara juga. Masih utara ya. Iya, Tarakan itu provinsinya. Tanjung Selor, bukan Tarakan. Apa tadi, Sebatik ya? Ruang tamunya Indonesia, ruang dapurnya Malaysia. Saya mau ke mana? Ke Kucing. Kucing kan di mana? Kalau ke Malaysia di mana tuh? Tawau. Dari Indonesia mau ke Tawau, ya. Ketika lewat dapurnya sudah boleh, dia sudah jamaah. Jamaah boleh, sudah jamaah kosor boleh. Ya. Kenapa? Karena itu batasnya di situ, perbatasannya kita. Mudah ya dipaham ya. Nah, itu contoh mudah seperti itu, Pak. Baik. Berapa menit lagi? Masih lama. Ayo lanjut.
Apabila ada seseorang berniat ingin melaksanakan jamaah takhir, kemudian dia sudah kembali ke kampung halamannya sebelum berakhirnya waktu sholat yang pertama, maka dia wajib melaksanakan sholat yang pertama di waktunya, dan begitu juga wajib melaksanakan sholat yang kedua di waktunya. Ada orang pulang dari Samarinda atau dari mana gitu, maghrib, dia sudah masuk maghrib tuh di kilo 20 umpama, dia niat, aku niat jamaah jamaah takhir ya, jamaah takhir ya, karena macet nih, macet banget, perkiraan macet katanya di kilo 10 macet katanya. Saya mau sholat jamaah takhir di mana namanya nih, di kilo 10. Perkiraan dia kalau dia sampai rumah sempat sholat maghrib isya sempat di rumahnya, tapi katanya macet banget katanya kilo 10. Ternyata sampai di kilo 10 nggak ada macet, padahal dia sudah niat jamaah takhir. Ternyata kalau saya di kilo 10 saya kepingin jamaah takhir, ternyata nggak macet. Oh, laju dia sampai di Balikpapan, ternyata masih jam 7:04, masih ada kurang lebih 20 menit lagi sholat maghrib. Apakah dia sholat maghrib? Oh tentu. Jamaah takhir bukan jamaah takhir, jamaah takdim bukan juga jamaah takdim. Ya sholatnya di waktunya masing-masing. Ya, jadi jamaah takhir tadi tidak berlaku. Niatnya maksudnya tidak berlaku. Gampang ya, dipaham ya. Lanjut. Perbedaan antara jamaah takdim dan jamaah takhir. Ya, lanjut. 1. Jamaah takdim. A. Waktu niat di dalam sholat yang pertama dan disunahkan di dalam takbiratul ihram. Nah, itu ya. Kalau jamaah takdim di sholat pertama niatnya, dan sunahnya di saat takbiratul ihram. Kedua, B. Keuzuran dalam kurung perjalanan musafir itu terus berlanjut sampai berakhirnya takbiratul ihram di sholat yang kedua. iya. Ya, lanjut. C. Wajib berturut-turut di antara dua sholat tersebut. D. Wajib tertib di antara dua sholat tersebut. Ya. Terus 2. Jamaah takhir. A. Waktu niat dimulai dari masuknya waktu sholat yang pertama sampai akhir waktu sholat yang pertama dengan sekira-kira, sehingga waktu hanya bisa melaksanakan sholat yang pertama saja. D. Keuzuran dalam kurung perjalanan musafir itu terus berlanjut sampai berakhirnya sholat yang kedua. C. Disunatkan untuk berturut-turut di antara dua sholat tersebut. D. Disunatkan untuk tertib di antara dua sholat tersebut. Ya, semuanya sudah kita terangkan ya. Jadi tidak perlu diterangkan lagi. Itu cuman perbedaan-perbedaannya saja. Habis? Selanjutnya apa nanti itu? Menjamak sholat ketika sakit. Sakit. Nanti kita bahas insyaallah. Cukup dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.